Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu sabda, salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang musuh-musuh setan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 76 sampai 78. Maqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanya kepada setan, "Fakam a'da'uka min ummati?" Berapa orang, berapa golongan musuh-musuhmu dari kalangan umatku, wahai iblis? Qala, berkata iblis, isruna, 20, isruna nafaran, 20 golongan. Iblis mengatakan, menjawab 20 golongan. Kemudian iblis melanjutkan, awaluhum, adapun orang yang pertama dari 20 golongan itu, antah ya Muhammad, engkaulah wahai Nabi Muhammad. Fa inni ubghidukah, maka sesungguhnya aku benci kepadamu. Yang kedua, wal alimuh, dan orang alim. Al amiluh bil ilmi, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, wahamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya membawa Al-Quran adalah orang yang mengamalkan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Idza amila bima fihi. Jadi yang dimaksud dengan orang yang membawa Al-Quran, yaitu apabila mengamalkan dengan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, wal mu'adzinu fi khamsi shalawatin. Yang keempat adalah orang yang adzan dalam salat 5 waktu. Yang kelima, wa muhibbul fuqara, dan orang yang mencintai orang fakir, mencintai fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang kelima, wadhu qalbi rahimin, wadhu qalbin rahimin, dan orang yang mempunyai hati yang belas kasih. Kemudian selanjutnya, wal mutawaddi' lil haq, orang yang lemah lembut atau tawadhu' lil haq, pada kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang itu mendengar kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, dia tawadhu', menghargai pendapat itu, menghargai penjelasan itu, karena penjelasan itu berasal dari kalam yang hak atau sabda Nabi Muhammad SAW yang hak, atau perkataan para ulama yang hak, karena semuanya berdasarkan Al-Quran. Jadi dia tidak melawan, tidak mendebat, karena sudah tawadhu terhadap sesuatu yang hak, baik bersumber dari Al-Quran, hadis, atau kalam ulama yang bersumber dari keduanya. Yang seterusnya, wasyabun nasya'u fi ta'atillah, pemuda yang selalu giat dalam taat kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wa akilul halal, dan orang yang selalu makan makanan-makanan yang halal. Tidak makan sesuap pun tidak akan masuk di perutnya kalau itu tidak halal.
Kemudian wasyubban al-mutahabban fillah, dua pemuda yang saling mencintai karena Allah. Yang selanjutnya wal harisu. Al haris itu maknanya al-muhafadh. Al-muhafadh, orang yang memelihara ya. Ala salati fil jamaah, memelihara solat berjamaah agar tidak pot ya. Setiap hari dilaksanakan 5 kali ya, sehari semalam dengan jalan berjamaah. Walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Selanjutnya musuh iblis itu adalah orang yang salat malam dalam keadaan manusia yang lain itu tidur. Jadi yang lain sedang enak-enaknya tidur, dia malah salat menghadap kepada Allah dengan bermunajat atas segala kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ke berapa ini? Yang ke 13, walladzi yumassiku nafsahu alal haram. Yang ke 13, orang yang menahan dirinya agar tidak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Yang ke 14, walladzi yansahu. Yang ke-14 adalah orang yang nasuh. Yang sahu itu adalah orang yang cinta murni kepada seluruh kaum muslimin. Wan nasihatu li jami'il mu'minin. Nah, ini termasuk dari salah satu tanda orang itu diangkat wali, yaitu hanya 2. Jadi dalam hadis pernah dijelaskan, seseorang itu bukan masuk surga karena amalnya, karena banyak puasanya, karena banyak sholatnya, tetapi karena dia mempunyai 2 sifat ini, as-sakha wan nasihatu li jami'il mu'minin. As-sakha yaitu pemurah ya. Wan nasihatu li jami'il mu'minin, dan cinta murni terhadap seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak tidak memilah dan memilih baik ras ya, baik warna kulit, baik kebangsaan apa, enggak ngurus ya. Yang penting seluruh kaum muslimin itu dianggap saudara dan mencintai secara murni. Innamal mu'minun ikhwatun. Sesungguhnya seluruh kaum mukminin di seluruh dunia adalah bersaudara. Yang ke-15, walladzi takunu abadan ala wudu'in, yaitu yang ke-15 orang yang selalu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci ya, dari hadas kecil. Jadi jika batal maka wudu lagi, atau wudu'in ala wudu, berwudu di atas wudu. Maksudnya dia masih punya wudu karena punya kepentingan, entah mau kencing dan apa dan lain sebagainya, dia ngambil wudu lagi. Yang ke-16 wasaqiyun, dan orang yang murah. Kata yang tadi itu as-sakha itu. As-sakha yaitu belas kasih, pemurah, tidak punya sifat bakhil, tapi mempunyai sifat sebaliknya, yaitu belas kasih atau murah hati.